dengan mendengarkan berita-berita terupdate di pagi hari dalam Berita Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari kamu bisa mendengarkan berita-berita terbaru dalam Berita Sore setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa dengarkan semuanya di Breakers Radio, media hiburan dan informasi untuk Indonesia yang lebih maju. Breakers Radio memberikan yang terbaik untuk kamu. Sahabat Inspirasi, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Warta Berita bersama Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Selamat pagi sahabat Inspirasi. Senang sekali kami bisa menyapa Anda semua di pagi ini di hari Selasa, edisi kerja. Tanggal 13 Juni tahun 2023 bersama saya Paimin. Berita pagi ini bisa juga Anda dengarkan di Radio Bintang Muara, Bengkulu Kepahyang, frekuensi 97,2 FM. Follow juga Facebook Breakers Radio Streaming, atau Instagram breakersradio.it. Inilah serangkaian berita pagi yang kami sajikan untuk Anda. Kita awali berita pertama. Pendengar, polisi upayakan mediasi Debbie Ceper siswi SMP Jambi soal komentar tak senonoh. Polisi telah memeriksa selebgram dan pelawak Debbie Ceper atas laporan dugaan pelanggaran IT berupa pelecehan di media sosial dan pencemaran nama baik SFA, siswi SMP di Jambi. Polisi mengupayakan mediasi dalam kasus ini. Dilansir Detik Sumbaksel, Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jambi Kompol Andi Purwanto mengatakan pihaknya terlebih dahulu akan mengutamakan proses restoratif justice (RJ) dengan memanggil kedua belah pihak. Polisi akan memfasilitasi pertemuan SFA dengan Debbie Ceper. Kita akan merencanakan untuk mempertemukan pihak pelapor dan terlapor. Kita tempuh jalur restoratif justice terlebih dahulu, kata Andi. Andi mengatakan pemanggilan keduanya direncanakan pada Senin pekan depan. Saat ini, pihaknya tengah mengurus proses administratif pemanggilannya. Kami lagi buat administrasinya insya Allah minggu depan, ujarnya. Diketahui, SFA, siswi yang sebelumnya sempat dilaporkan Pemkot Jambi gegara mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Pasa, melaporkan Debbie Ceper itu ke Polda Jambi pada tanggal 29 Mei tahun 2023 lalu. Di mana saat itu akun Instagram bernama @debbieceper23 telah berkomentar tidak senonoh di salah satu video SFA yang diunggah akun Instagram @infoanakjambi. Pendengar, 4 pencuri modus ngaku petugas BNN dan polisi di Bogor ditangkap. Polisi menangkap 4 pelaku pencurian berinisial H, 47, W, 27, DH, 27, dan A, 24 di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keempatnya sempat mengaku sebagai polisi dalam menjalankan aksinya. Kepolisian berhasil menangkap 4 orang pelaku pencurian yang mengaku sebagai anggota kepolisian, kata Kapolsek Jonggol, Kompol Mulyadi Asep Fajar, dalam keterangannya. Dalam melakukan pencurian itu, keempatnya membawa korek berbentuk senjata api pistol. Mereka mengancam korban menggunakan korek api tersebut. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku yang berjumlah 4 orang tersebut melakukan penodongan disertai pengancaman terhadap korbannya dengan senjata korek api, ujarnya. Peristiwa itu sendiri dilaporkan warga pada pukul 02.00 WIB dini hari tadi.
Kejadian berawal saat korban tengah menjaga sebuah toko di kawasan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Korban tiba-tiba didatangi para pelaku yang langsung mengambil uang serta handphone milik salah satu korban tersebut, ujarnya. Korban diketahui berjumlah 2 orang. Setelah menggasak harta benda korban, keempat pelaku membawa keduanya ke dalam mobil dengan mengikat tangan korban. Korban kemudian diturunkan di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor. Setelah itu korban diturunkan di pinggir jalan dalam kondisi terikat, dan akhirnya diselamatkan warga sekitar, yang kemudian melaporkan kejadian tersebut, ungkapnya. Kepolisian kemudian menuju lokasi kejadian setelah mendapatkan laporan warga. Kedua korban kemudian dimintai keterangan perihal kejadian yang dialaminya. Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, kemudian kami berhasil menangkap 4 orang pelaku pencurian, sebutnya. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya 2 buah senjata korek, 7 buah handphone, 1 buah pisau kecil, 2 buah gunting, 2 buah buku tabungan, 1 unit mobil, 1 lembar surat tugas media online, uang tunai sebesar Rp152.000, dan kaos bertulisan polisi. Jadi dari hasil penyidikan yang kita lakukan, para pelaku ini dalam melancarkan aksinya mengaku sebagai anggota BNN untuk membuat korban takut, kemudian menyerahkan barang-barangnya kepada para pelaku, pungkasnya. Pendengar, pria Pakistan hipnotis warga di Jakpus, ngakunya pengusaha karpet. Seorang warga negara asing, WNA, asal Pakistan, Muslim bin Mohram Hussein, 36, yang ditangkap setelah menghipnotis pemilik warung di Jakarta Pusat datang ke Indonesia dengan visa kunjungan. Namun kepada polisi dia mengaku menjual karpet di Indonesia. Pengakuannya sih dia dagang, tapi kalau visa kunjungan kan nggak mungkin. Ini yang kami undang imigrasi hari ini untuk memastikan itu. Dia pelaku, bilang dagang karpet. Nanti kita lihat, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin saat dihubungi. Namun saat diinterogasi, alasan dia menghipnotis korban dan menggasak uang Rp6 juta karena alasan ekonomi. Salah satunya untuk biaya makan sehari-hari di Indonesia. Dia butuh untuk uang hasil itu untuk makan keperluan sehari-hari, ujarnya. Pihak kepolisian, lanjut Komarudin, masih mendalami motif pelaku. Termasuk berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait ancaman deportasi pelaku beserta anak dan istrinya buntut perkara yang ada. Kami mengecek paspor yang bersangkutan. Kami berkoordinasi dengan pihak imigrasi nanti kita lihat apakah bisa langsung dideportasi, imbuhnya. Pria berkewarganegaraan Pakistan, Muslim bin Mohram Hussein, 36, ditangkap setelah diduga menghipnotis seorang pemilik warung di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Hussein menghipnotis korban dengan modus menukar uang dari Rp100.000 jadi Rp6 juta. Untuk mengelabui pemilik warung dengan modus pendekatan dan pura-pura menukarkan uang, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin saat dihubungi. Komarudin mengatakan saat itu pelaku datang ke warung korban hendak menukarkan uang dan berkomunikasi dengan korban menggunakan bahasa Pakistan. Karena tak mengerti, korban pun menunjukkan uang miliknya. Hal tersebut dijadikan celah untuk pelaku mengambil tumpukan uang hasil penjualan milik korban. Korban pun diketahui merugi hingga Rp6 juta. Dia ke sana pura-pura mau tukar uang. Pakai bahasa dia, pakai bahasa asing. Pemilik warung ini agak-agak bingung diajak pakai bahasa asing. Dari situ dilihatin stoples tempat penyimpanan uang. Di bawah stoples itu ada bungkusan kain, itu isinya uang yang Rp5 juta, jelasnya. Dia, korban, memberikan uang Rp100.000 pertama, terus memberikan uang Rp100.000 lagi, terus memperlihatkan stoplesnya, maksudnya mau ditukar uang receh, terus dilihat ada tumpukan uang itu di bawah itu, yang kuning, imbuhnya. Pendengar, cabuli anak tiri, pria bejat di Pandeglang ditangkap polisi. Seorang pria berinisial TH, 46, di Pandeglang tega mencabuli seorang anak di bawah umur. Korban sendiri merupakan anak tiri pelaku yang masih berusia 17 tahun. Kami dari Polres Pandeglang baru saja mengamankan seorang pelaku TH, 46, adapun pelaku kita tangkap terkait adanya laporan dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Adapun yang menjadi korban adalah anak tiri dari pelaku,
kata Kasat Reskrim Polres Pandeglang AKP Shelton kepada wartawan di Mapolres Pandeglang. Shelton mengungkapkan pelaku mencabuli korban ketika sedang tertidur. Aksi bejat pelaku dilakukan saat ibu korban atau istri pelaku sedang tertidur di kamar. Di ruang TV di rumah korban, pelaku ini melakukan pelecehan pencabulan terhadap bagian kemaluan dari korban, ungkap Shelton. Ia mengatakan atas peristiwa itu, korban mengalami sakit di bagian organ vitalnya. Tak terima keponakannya dicabuli, kemudian keluarga korban langsung melapor ke pihak kepolisian. Atas kejadian tersebut korban mengaku mengalami kesakitan sehingga melaporkan kepada bibi dan orang tuanya. Berdasarkan kejadian tersebut, korban didampingi oleh bibinya melakukan laporan, kita tangani dan kita lakukan proses untuk pendalaman. Untuk pelaku sudah kita amankan dan akan kita lakukan proses penyidikan, kata Shelton. Sementara itu menurut pengakuan pelaku ia mencabuli anak tirinya tersebut sebanyak 3 kali. 3 kali ngelakuinnya, yang pertama saat istri sedang sekolah, yang selanjutnya di ruang TV lagi tidur, kata pelaku. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Pendengar, kakak ipar Ganjar maju jadi caleg PPP Dapil Jateng 7. Kakak ipar Ganjar Pranowo, Nurul Hidayah maju menjadi calon anggota legislatif P3 untuk DPR RI Dapil Jateng 7, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Keputusan Nurul maju ke DPR RI diketahui dan didukung oleh Ganjar. Saya sampaikan rencana nyalek DPR RI dari P3. Dengan niat bulat, insya Allah dimudahkan, ujar Nurul dalam keterangan tertulis. Sebelum menjadi anggota fraksi PPP DPRD Jawa Tengah, Nurul menjadi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga selama 5 periode sejak tahun 1992 sampai tahun 2014. Nurul pertama kali menjadi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga di usia 19 tahun. Ia mengatakan awal mula menjadi caleg DPRD berawal dari keisengan menjawab pertanyaan ayahnya soal nomor sepatu. Saat itu ayah saya tanya berapa nomor sepatu saya. Saya jawab nomor 36, ternyata di daftar caleg sementara, DCS, nama saya di nomor urut 36 dari total 37 caleg, ungkap Nurul. Saat penetapan DCT, ayah Nurul Hidayah, Ahmad Musadik Supriyadi, yang menjabat sebagai Ketua DPC P3 Purbalingga mengalami stroke. Saat masa perawatan, kata Nurul, ayahnya berpesan agar melanjutkan perjuangan di P3. Ayah saya bilang, Nunung, kamu harus siap maju. Di DCT saya nomor urut 6. DPRD Purbalingga P3 mendapat 7 kursi di pemilu 1992, papar Nurul. Soal pencapresan Ganjar, Nurul merespons positif bergabungnya P3 dengan PDIP dalam kerjasama politik di pemilu 2024. Ia berharap dukungan P3 terhadap Ganjar bisa memberi efek elektoral dalam Pileg 2024 mendatang. Indonesia dari dulu kombinasi nasionalis dan religius. Ini semoga jadi keberkahan, baik bagi capres-cawapres maupun caleg dari PDIP dan P3, pungkas Nurul. Pendengar, Nasdem sebut 3 ketum di Koalisi Perubahan sepakati cawapres pilihan Anies. Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan, disebut sudah mengantongi nama cawapres untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Nasdem menegaskan nama yang telah dikantong Anies itu telah disepakati oleh Ketua Umum, Ketum, Nasdem Surya Paloh, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden PKS Ahmad Syaiqo. Sudah semua, kata Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sugeng menjawab apakah nama yang dipilih Anies sudah disepakati para ketum di Koalisi Perubahan. Namun, Sugeng tidak mengetahui kapan Anies akan mengumumkan nama cawapres yang dipilihnya itu. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Anies. Bahwa diumumkan kapan di ini dan sebagainya itu sekali lagi itulah kami ya, kita mempercayakan sepenuhnya kepada Pak Anies. Kapan mengumumkannya, mencari tanggal dan hari yang baik. Ada Jumat Kliwon, Rabu Pahing, Pon, dan seterusnya, kan biasa begitu, ujarnya. Anies disebut masih terus berkonsultasi dengan para petinggi partai di koalisi dalam menentukan pengumuman deklarasi cawapres.
Sedang dihitung-hitung, penentuan momen pengumuman cawapres, wetonnya, dan sebagainya, katanya. Terkait sosok cawapres pendamping Anies Baswedan yang bakal diumumkan dalam waktu dekat, Detikcom mencoba mewawancarai beberapa petinggi PKS, PD dan Nasdem terkait cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun demikian hampir semuanya memilih menunggu pengumuman resmi dari sang capres. Pernyataan paling maju disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Alisera yang menyatakan 80% cawapres pendamping Anies Baswedan di antara 3 nama yakni Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Ahmad Heriawan, AHER, dan Hovifah Indar Parawansa. Isu santer di antara 3 nama itu cawapres pendamping Anies kemungkinan berinisial A. Inisial A yang pertama, Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat saat ini seperti memegang kunci tiket pencapresan Anies. Saat ini AHY juga sedang mempersiapkan rencana pertemuan dengan Puan Maharani, sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, juga sudah menggelar pertemuan dengan Ketum Gerindra yang juga Capres, Prabowo Subianto. Sementara A yang kedua Ahmad Heriawan juga terus didorong PKS jadi cawapres pendamping Anies. Lantas apakah cawapres pendamping Anies bakal benar-benar tokoh berinisial A atau nama lainnya? Dan yang paling penting apakah cawapres pendamping Anies nantinya bisa mendongkrak elektabilitas seperti yang diharapkan? Pendengar, respons Kejagung soal Johnny Plate siap jadi justice kolaborator. Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo, nonaktif Johnny Gerard Plate, JGP, menyatakan bersedia menjadi justice kolaborator, JC, dalam kasus dugaan korupsi penyediaan Menara Base Transceiver Station, BTS. Kejaksaan Agung Kejagung mempersilakan Johnny Plate mengajukan JC ke Jaksa Penuntut Umum, JPU. Perkara itu ternyata sudah ke penuntut umum sudah tahap 2, jadi silakan ajukan ke penuntut umum. Nanti penuntut umum akan mempertimbangkan keterangan-keterangan yang diberikan ke pengadilan, kata Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana saat dihubungi. Ketut mengatakan nantinya jaksa akan mempertimbangkan apakah keterangan Johnny Plate tersebut dapat membongkar pelaku utama dalam kasus tersebut atau tidak. Jika pernyataannya dapat membongkar pelaku utama, maka jaksa akan mempertimbangkan rekomendasi JC untuk Plate sehingga dapat ditujukan untuk meringankan hukumannya. Apakah keterangannya Red dapat direkomendasikan oleh majelis hakim yang menangani tersebut untuk memperoleh keringanan hukuman atau tidak, ujarnya. Kalau nggak bisa mengungkap pelaku utama yang lain berarti dia nggak bisa mendapatkan JC. JC itu hanya diperuntukkan untuk mengungkap pelaku utama yang mempunyai andil yang lebih besar daripada tindakan yang dilakukan, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo, nonaktif Johnny Gerard Plate, JGP, menyatakan bersedia menjadi justice kolaborator, JC, dalam kasus dugaan korupsi penyediaan Menara Base Transceiver Station, BTS. Johnny akan mengajukan sebagai JC kepada Kejagung. Pada prinsipnya Pak JGP bersedia menjadi JC, kata kuasa hukum JGP, Ahmad Cholidin dalam keterangan tertulisnya. Ahmad mengatakan Johnny Plate memiliki hak untuk mengajukan JC. Dia memastikan Johnny Plate akan mengungkap perkara ini dengan seterang-terangnya. Siapapun tidak akan menolak menjadi JC, karena rewardnya besar. Makanya, kalau dibilang mau, pasti mau, kata dia. Pendengar, gabung ke P3 Lusa, Sandiaga ngaku ikhlas jika tak jadi cawapres. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno tidak lama lagi bakal resmi menjadi kader P3. Sandiaga pun mengaku ikhlas jika tidak diusung P3 menjadi calon wakil presiden, cawapres. Saya ikhlas, saya bergabung ini karena ada kesepakatan dari perjuangan ke depan, kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Sandiaga menyerahkan keputusan untuk dia ikut maju sebagai cawapres dalam Pilpres kepada pimpinan partai dan koalisi. Nanti keputusannya apa tentunya menjadi wewenang pimpinan partai politik dan gabungan partai politik, ujarnya. Kesepakatannya nanti akan dituangkan dan diumumkan tanggal 14, imbuh dia. Sandiaga juga menanggapi perihal namanya yang diusulkan PPP untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Mantan politikus Gerindra itu sekali lagi mengatakan bahwa itu merupakan kewenangan pimpinan partai.
itu murni adalah wewenang dan domain dari Pak Mardiono sebagai PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, ungkap Sandiaga. Saat ditanya apakah dirinya siap menjadi cawapres, Sandiaga tidak menjawab gamblang. Sandiaga malah menjelaskan bahwa dirinya memiliki pemikiran untuk mempercepat pembangunan Indonesia. Tadi yang saya sampaikan bahwa saya mengusung sebuah pemikiran dalam mempercepat pembangunan kita dan rel arah pembangunan kita sudah tepat. Ada satu PR yang sangat besar adalah bagaimana mengupayakan bonus demografi kita yang 70% usia produktif ini dikonversikan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja, sehingga target Indonesia Maju di 20.245 Indonesia Emas itu sudah tercapai, papar dia. Terima kasih telah mendengarkan berita pagi yang dipersembahkan oleh Breakers Radio. Kita akhiri berita pagi hari ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.